Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana MPD. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Miftahul 2 An-Nawawi Jatinegara Ciamis Jawa Barat. Sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab Kemenag RI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404112591. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan tema ibadah dengan disiplin dipenuhi harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah dengan materi sholat jenazah. Semoga bermanfaat. Mari saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Silakan. Duduk siap. Siap duduk. Sikap berdoa mulai. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftalana futuhal arifin. Berdoa selesai. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang istisqa. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang sholat jenazah. Pernah belajar tentang sholat jenazah sebelumnya? Pernah ya, karena di pesantren di kelas IDA dan Ibtidah 1 kalian sudah belajar. Nah, pentingnya sholat jenazah itu adalah salah satunya untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap tetangga, terhadap saudara. Ya. Jadi untuk melatih kemanusiaan. Hukumnya sholat jenazah apa? Fardu kifayah. Apa yang dinamakan fardu kifayah? Artinya Bebas dosa apa ku anu sejen. Nah, dalam sholat mayit fardu kifayah artinya kalau ada orang lain yang sudah mengerjakan, maka hukum fardunya menjadi gugur. Karena ada yang mengerjakan, jadi tidak perlu semuanya mengerjakan. Nah, karena kalian sudah pernah belajar, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tugas untuk membuat sebuah poster. Sudah dibawa alat-alatnya? Sudah. Nah, silahkan buat poster mengenai tata cara pelaksanaan sholat mayit atau sholat jenazah. Silahkan bisa dimulai. Dan setelah kalian selesai, nanti akan ada yang praktek semuanya. Ada yang bagian jadi imam, ada bagian makmum, ada bagian memegang poster, dan ada juga yang bagian jenazah. Silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk peran-peran tersebut. Dan silahkan mulai mengerjakan.
A few moments later. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Nah, sudah diskusi? Kita akan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Dari mulai niat. Usalli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin faradan alal kifayati lillahi ta'ala. Allahu Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca apa? doa sholawat. Salawat. Silakan bacakan salawatnya seperti apa contoh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu takbir ketiga? Allahu akbar. Membaca doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Takbir keempat? Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Gimana, betul? Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mayatnya hirup deh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok 2. Silakan Imam eta pegang mic-na. Tata masih silakan. Kelompok 2 siapa yang jadi imam? Ya. Silakan. Dari mulai niat. Usalli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardan alal kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aman. Terus Takbir pertama baca Al-Fatihah. Allahu akbar. Takbir kedua baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. betul tidak? Ada yang salah? Tidak. Tidak ada yang salah? Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Ayolah. Silakan dimulai. Usali. Nah, ketinggalan Usalina. Usalli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbir. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Allahu akbar. Takbir kedua membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ada yang salah tidak? Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Silakan mulai praktek. Wassalli ala hadil mayyitati waladina takbiratin fardan alal kifayah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Takbir kedua membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Takbir ketiga membaca Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahu Akbar. Takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bacaan yang salah? Tidak. Ya, kasih tepuk tangan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya, mempresentasikan tentang cara sholat jenazah atau sholat mayit. Selanjutnya kita akan bahas materi yang sudah kalian pelajari dan sudah ditulis. Pertama untuk niat sholat mayit. Amin. Usolli ala hada kalau laki-laki, kalau perempuan habihi. Kalau laki-laki al mayiti, kalau perempuan al mayitati. Kalau jenazah atau mayitnya anak kecil laki-laki ditambah lapat ifli. Kalau perempuan diflati. Terus usolli ala, kalau tadi di praktek contohnya kan anak kecil perempuan, berarti usolli ala hadhil terus arba'ata rotin farodon alal kifayati lillahi ta'ala. Lalu takbir pertama tadi membaca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Tadi contohnya apa? Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Lalu takbir keempat membaca doa lagi. Bagaimana doanya? Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Mengapa sholat jenazah begitu penting dalam Islam sampai statusnya juga fardu kifayah?
Ada yang bisa memberi pendapat sebagai salah satu bentuk empati dan rasa peduli. Nah, setelah kalian selesai mempelajari materi ini, lihat di LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian semuanya bawa? Bawa ya LKPD. Lanjutkan pengisiannya di bagian refleksi peserta didik. Sebelum mengakhiri bab 4, mari kita sama-sama simpulkan materinya. Pertama, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang sholat lalu minggu sebelumnya kita belajar tentang sholat dan minggu ini kita belajar tentang sholat jenazah. Silakan nanti ya untuk tugas mandirinya merangkum 3 materi tersebut. Lalu silakan kerjakan LKPD terutama bagian refleksi. Silakan kalian isi sesuai dengan yang sering kalian lakukan. Apakah sering ataukah tidak atau belum pernah. Dan dari sholat jenazah ini ada satu hal yang harus kalian pelajari ya. Sebenarnya bukan dari sholat jenazah saja, dari sebelumnya sholat gerhana, sholat istisqa juga. Bahwa pentingnya disiplin dalam kehidupan. Ya. Kalau sholat gerhana disiplinnya harus tepat waktunya, harus saat gerhana. Ya. Dan juga sholat jenazah mengajarkan kita empati sosial. Bagaimana menjadi warga negara yang baik. Mengerti semuanya? Nah, silakan bereskan dulu mejanya, peralatan, dan hasil karyanya. Jangan lupa disimpan untuk kenang-kenangan. Karena 4 bulan lagi kita keluar. Atau mungkin kalau nanti kalian sudah jadi guru, bisa digunakan untuk materi pembelajaran ke peserta didik kalian. Silakan disiapkan dulu sebelum ditutup dengan doa. Dibereskan, jangan ada barang yang tertinggal di atas meja. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Silakan. Duduk siap. Siap duduk. Sikap berdoa mulai. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai.